Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bertemu lagi bersama saya, Agus Muhammad Septiana. Saya adalah Widya Iswara, ahli muda dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membicarakan tentang strategi pembelajaran pada agenda 1, pelatihan kepemimpinan administrator, mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Mata pelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai pondasi pengembangan integritas organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Hasil belajar yang diharapkan, peserta mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai pondasi pengembangan integritas organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Dua indikator hasil belajar pada mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila ini. Yang pertama, menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara. Dan yang kedua, menganalisis kaitan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara dengan pengelolaan integritas dan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Terdapat 5 materi pokok dalam mata pelatihan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila ini. Materi pokok pertama yaitu konsepsi ketahanan nasional NKRI yang akan kita selenggarakan selama 2 jam pelajaran atau 90 menit. Sebelum memulai seluruh materi dalam pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila ini, saya akan memulai pembelajaran dengan terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, saya akan memberi salam dan memperkenalkan diri. Dan yang kedua, saya akan mengajak peserta untuk berdoa dan menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan saling berkenalan. Dan yang ketiga, menguraikan tujuan pembelajaran. Terdapat 5 sub materi pokok mata pelatihan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Yang pertama, tentang sejarah deklarasi Juanda. Yang kedua, keteladanan bela negara oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Yang ketiga, pentingnya keutuhan teritorial dan penyatuan segenap elemen kekuatan nasional. Yang keempat, kaitan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dan yang kelima, terakhir, konsepsi Astagatra sebagai alat analisis ketahanan nasional. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia yang menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Isi dari deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957 menyatakan, yang pertama, bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Dan yang terakhir, ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah negara Indonesia, sehingga luas wilayah laut Indonesia, baik yang ada di dalam dan di luarnya, merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai wilayah kesatuan Republik Indonesia. Di dalam submateri pokok yang pertama ini, cara penyampaian yang akan saya sampaikan adalah dengan penayangan video, kemudian diskusi tentang video yang ditayangkan, serta saya akan membuka tanya jawab bagi peserta terhadap apa yang sudah mereka tonton dalam video tersebut. Selanjutnya, terkait dengan Astagatra, disebut sebagai Gatra Ketahanan Nasional yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra.
tiga aspek kehidupan alamiah, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, serta gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sementara aspek kehidupan sosial sendiri terdiri atas 5 gatra, yaitu gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Cara penyampaian, saya akan menyampaikan materi tersebut dengan ceramah, kemudian diskusi kelompok, dan tanya jawab. Selanjutnya pada materi pokok yang kedua, yaitu pokok-pokok sistematika Undang-Undang Dasar 1945 akan dilaksanakan atau diselenggarakan selama 2 jam pelajaran atau 90 menit. Dengan sub materi pokok, yaitu sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, sifat, fungsi, dan nilai Undang-Undang Dasar tahun 1945, struktur Undang-Undang Dasar 1945, bela negara sebagai amanat konstitusi, dan yang terakhir, yang kelima, dinamika perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari tahun 1945 hingga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 hingga 2002. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juni 1945 oleh BPUPKI yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hadas sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota. BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Goisiken nomor 23 bersama dengan ulang tahun Tenoheka pada 29 April 1945. Cara penyampaian yang akan saya gunakan yaitu penayangan video tentang sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dilaksanakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Selanjutnya materi pokok yang ketiga, yaitu signifikansi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara, akan dilaksanakan selama 2 jam pelajaran, yaitu 90 menit. Di mana terdapat 4 sub materi pokok dalam materi pokok ketiga ini, yaitu menjelaskan visi dan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sistematika dan tujuan pembangunan nasional sebagai upaya perwujudan sistem dan tujuan negara. Yang ketiga, pembangunan nasional dan nilai-nilai dasar bela negara. Dan yang keempat, signifikansi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Kepemimpinan bela negara adalah kepemimpinan yang dilandasi keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, dan meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Tujuan bela negara ada 5. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Sementara terdapat 4 fungsi bela negara. Yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, dan merupakan kewajiban setiap warga negara, dan terakhir merupakan panggilan sejarah. Selanjutnya pada materi pokok yang keempat, yaitu makna wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai dasar pembangunan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik, akan dilaksanakan selama 2 jam pelajaran atau 90 menit dengan 3 sub materi pokok, yaitu yang pertama, definisi dan konsep integritas, yang kedua, korupsi sebagai musuh utama integritas, dan yang ketiga, hubungan antara integritas dan kinerja organisasi. Keteladanan dalam kepemimpinan bela negara lahir dari integritas moral dan etika sang pemimpin. Integritas moral adalah konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan dengan mendasarkan pada kebenaran moral universal. Integritas adalah komitmen untuk mendasarkan setiap tindakan pada seperangkat prinsip atau nilai moral secara konsisten. Konsistensi pemikiran, ucapan, dan tindakan seseorang pemimpin menjadi teladan bagi pengikutnya. Teladan inilah yang menjadi kekuatan dalam menggerakkan pengikutnya meraih visi dan misi serta tujuan organisasi tanpa kena menyerah. Oleh karena itu, pemimpin yang berintegritas akan menampilkan sekurang-kurangnya 4 ciri karakter berikut. Yang pertama, konsisten dalam memegang prinsip.
Yang kedua, memegang teguh nilai-nilai moral. Yang ketiga, mampu menjadi teladan bagi pengikutnya. Dan yang terakhir, yang keempat, memiliki daya juang yang tak mengenal batas dalam memperjuangkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Pada submateri pokok yang keempat itu, saya akan menyampaikan dengan cara metode ceramah tentang integritas kepemimpinan, penayangan video selama 5-10 menit, kemudian tanya jawab. Terakhir, materi pokok yang kelima, yaitu penugasan dan pemaparan kelompok, analisis kewaspadaan nasional, dan kesinambungan integritas terhadap kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara yang akan dilaksanakan selama 1 jam pelajaran atau 45 menit. Kewaspadaan nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap bangsanya. Kewaspadaan nasional menyangkut sistem keamanan nasional paling tidak mempunyai 5 fungsi. Yang pertama, membina kepastian hukum. Yang kedua, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, penegakan hukum dan keadilan. Yang keempat, membangun kemampuan pertahanan. Dan yang kelima, melindungi rakyat dari berbagai bencana, baik bencana alam, kesengajaan, kelalaian, termasuk juga perlindungan hak-hak rakyat. Metode yang akan saya sampaikan dalam submateri pokok yang kelima ini adalah ceramah serta penugasan terhadap resume materi pokok serta tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, di akhir pembelajaran saya akan menutup pembelajaran dengan membuka kesempatan bertanya kepada peserta serta membuat rangkuman bersama. Yang kedua, melaksanakan evaluasi terhadap pembelajaran secara umum. Dan yang ketiga, menutup acara dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta pelatihan. Demikian paparan dari saya terkait dengan rencana pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator pada agenda 1 mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.